pengetahuan rule, dan rangkaian rule. Dalam kelompok dua sendiri terdapat struktur yaitu pencari referensinya konsep dasar dan sistem pakar, ada Nidia Putri Surya, Gita Anissa Utami, dan pencari definisi sistem pakar dan penerapan ada Diknawati, Nia Aulia Sitorus, Wiser Jimson. Untuk rule dan rangkaian rule, ada Niputu Diawidasari, dan Nur Syafitri Purba, serta Ridwan Yunus. Untuk penyusun PPT-nya ada Hawin Rizky Herlianto dan Dwi Joko Widodo, dan presenter saya sendiri, M. Isya Krisnaldi. Next, Bapak. Oke, sistem pakar. Konsep dasar sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer dan sistem atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan adalah merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Di dalam sistem pakar terdapat keahlian. Lalu pakar, pemindahan keahlian, aturan, menarik kesimpulan, dan kemampuan menjelaskan. Keahlian merupakan suatu penguasaan pada bidang pengetahuan yang didapat dari proses pelatihan, membaca, dan pengalaman. Lalu ada memindahkan keahlian, adalah pemindahan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Proses ini memiliki beberapa kegiatan, meliputi memperoleh pengetahuan pakar, mempresentasikan pengetahuan ke dalam komputer, mengolah pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, dan memindahkan pengetahuan ke pengguna. Inferencing atau menarik kesimpulan. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Kemampuan nalar tersebut adalah komputer dapat diprogram sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Pengambilan keputusan ini dilakukan atau dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Lalu ada rule. Rule dalam kebanyakan sistem pakar adalah sistem berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule-rule sebagai prosedur untuk pemecahan sebuah masalah. Lalu ada kemampuan menjelaskan. Lalu ada pakar. Pakar adalah seseorang yang memiliki keahlian pada bidang-bidang tertentu dan memiliki kualifikasi di antaranya dapat merumuskan, dapat memecahkan masalah dengan cepat, dapat menjelaskan sesuatu, dan dapat menentukan belajar, dan dapat menentukan serta belajar dari pengalaman. Next. Sejarah dan tujuan sistem pakar. Sistem pakar sendiri pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960, yaitu General Purpose Problem Solver. Sistem pakar memiliki tujuan untuk mendukung aktivitas dalam pemecahan masalah, di antaranya interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sebuah sekumpulan data mentah, pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain-lain. Lalu ada prediksi. Prediksi adalah memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu, contoh prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis adalah menentukan sebab malfungsi dalam suatu situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang dapat diamati dalam diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Selanjutnya ada perencanaan atau desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Contoh layout sirkuit atau bangunan. Kemudian ada perencanaan. Perencanaan merupakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, contoh perencanaan keuangan, militer, dan lain-lain. Lalu ada monitoring. Monitoring sendiri adalah membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Lalu ada debugging. Debugging adalah menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Contoh, memberikan resep obat terhadap kegagalan. Ada instruksi. Instruksi adalah mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Contoh, melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Kontrol. Mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Contoh, melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Lanjut, Pak.
Definisi sistem pakar. Definisi sistem pakar sendiri adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar, menurut Giarantano dan Riley. Lalu, menurut Durkin adalah sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh sebuah pakar. Lalu ada lagi menurut Rosnelli, sistem pakar adalah sistem komputer yang ditujukan untuk meniru semua aspek emulasi kemampuan pengambilan keputusan atau decision making seorang pakar. Menurut Martin dan Oxman, sistem pakar merupakan berbagai sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan juga teknik penalaran tertentu dalam memecahkan masalah. Yang mana masalah tersebut adalah sebuah masalah yang biasanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar di dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Karakteristik Karakteristik dari sebuah sistem pakar itu terbatas pada domain keahlian tertentu. Mampu memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti, mampu menjelaskan alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami, bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertentu, mudah dimodifikasi, basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah, keluaran atau output bersifat anjuran, dan sistem dapat mengaktifkan kaidah searah sesuai dengan dituntun oleh dialog dengan pengguna. Lanjut, Pak. Kelebihan atau kekurangan sistem dan kekurangan sistem pakar. Kelebihan sistem pakar sendiri yaitu bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Dua, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakarnya. Tiga, dapat digandakan atau diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dan mengeluarkan sedikit biaya. Keempat, dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Kelima, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Keenam, meningkatkan kapabilitas sistem terkomputerisasi yang lain. Ketujuh, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Kekurangan sistem pakar sendiri adalah biaya yang dipergunakan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya sangat-sangat mahal. Kedua, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tersebut itu tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji secara teliti sebelum digunakan. Ketiga, pendekatan oleh setiap pakar. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Keempat, ada transfer pengetahuan dan bersifat subjektif dan bias. Kelima, kekurangan rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar itu. Lanjut, Pak. Struktur sistem pakar. Struktur sistem pakar sendiri yaitu memiliki berbagai macam rangkaian. Seperti yang ada gambar pada layar teman-teman saat ini yang sedang di-share oleh Pak Purkon. Pertama, ada antarmuka atau user interface. Kedua, ada basis pengetahuan. Tiga, akuisisi pengetahuan. Lalu ada mesin atau motor inferensi atau inferensi engine. Ada workplace atau blackboard, fasilitas penjelasan, perbaikan pengetahuan, dan lain-lain. Untuk itu penjelasannya adalah antarmuka pengguna atau user interface. User interface adalah antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima semua informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Lalu ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan sendiri adalah mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Lalu ada akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi transfer dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam komputer. Lalu ada mesin motor inferensi atau inferensi engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Lalu ada fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar dan digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Lalu ada perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya, serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah sangat penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan tersebut masih cocok untuk digunakan di masa yang mendatang. Lanjutnya, Pak.
Rule dan rangkaian rule. Rule-based expert system. Di dalam rule expert based system, knowledge acquisition. Knowledge acquisition yang sebelumnya telah saya jelaskan, lalu ada knowledge validation, yaitu pengetahuan yang harus valid dan teruji. Misalnya dengan menggunakan tes kasus, hingga kualitasnya dapat diterima oleh banyak masyarakat atau banyak orang. Hasil tes kasus biasanya ditunjukkan oleh pakar untuk menguji ketepatan atau akurasi dari sistem pakar tersebut. Knowledge representation, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi atau keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Lalu ada inference explanation. Inference explanation dan justification adalah penelaran meliputi desain pemrograman, kemampuan penjelasan, misalnya kemampuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana komputer mendapatkan kesimpulan. Lanjut, Pak. Studi kasus. Berikut adalah studi kasus dari rule atau rule tadi itu. Pengaturan lalu lintas itu dapat kita jadikan sebagai studi kasus. Seperti di bawah ini, kondisi pertama, jika lampu berwarna merah dan kendaraan itu berhenti, kita dapat menyeberang melalui zebra cross. Kondisi kedua, jika lampu berwarna kuning dan mobil berjalan, kita harus berhenti. Kondisi ketiga, jika lampu hijau dan kendaraan berjalan, kita harus berhenti. Kondisi keempat, jika lampu hijau, kendaraan berjalan, tapi kita maksa untuk menyeberang ke zebra cross, kita dapat masalah. Kondisi kelima, jika lampu berwarna merah dan kemudian kendaraan berhenti, kita dapat menyeberangi zebra cross dan kita akan aman. Kondisi keenam, jika lampu merah, ada kendaraan yang berjalan, lalu kita menyeberang juga di zebra cross, maka kita akan mendapatkan masalah. Lanjut. Berikut rangkaian rule dari penjelasan sebelumnya. Lanjut. Sistem penarikan kesimpulan. Sistem penarikan kesimpulan ini terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu forward chaining dan metode backward chaining. Forward chaining sendiri merupakan metode yang digunakan dalam sistem pakar dengan menggunakan sistem pelacakan ke depan, dimulai dari sekumpulan fakta dan berakhir di kesimpulan. Jadi forward chaining ini kita mencari dulu data-datanya, baru kita menarik sebuah kesimpulan. Metode forward chaining ini dimulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui sebelumnya, kita cari, kita kumpulkan dalam sistem pakar tersebut. Lalu ada metode backward chaining. Metode ini adalah pelacakan ke belakang, yaitu memulai sebuah metode yang dimulai dengan sebuah kesimpulan, dan lalu mencari sekumpulan hipotesis-hipotesis atau fakta-fakta yang mendukung sekumpulan hipotesis tersebut. Jadi metode backward ini adalah kita membuat kesimpulannya, lalu kita mencari fakta-faktanya untuk mendukung kesimpulan tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 2, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.